Bukan cuma tayang di Indonesia, Malam Pencabut Nyawa juga akan tayang di 10 negara, guys. Perasan tak yang filem, drama dan lagu Malaysia susah sangat nak tembus pasaran Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di channel ini. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung dengan cara like juga subscribe. Oke, di kesempatan kali ini saya akan reaksi sebuah video dengan judul Film Indonesia diputar di 10 negara, film Malaysia jauh tertinggal. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Perasan tak yang filem, drama dan lagu Malaysia susah sangat nak tembus pasaran Indonesia, tapi Indonesia punya mudahnya amat masuk ke negara kita. Balik-balik Siti Nurhaliza je mereka kenal, tapi kalau di Malaysia ni hampir semua artis Indonesia kita kenal. Sekarang ni pun kita punya filem dan lagu. Baru-baru ini publik dihebohkan dengan ungkapan para influencer Malaysia yang merasa geram karena film action miliknya tak laku di Indonesia. Film bergenre thriller dan misteri yang berjudul Sheriff Narcotic and Integrity yang disutradarai oleh Syafiq Yusof sangat laris di Malaysia, namun tak diminati di Indonesia. Gila, gue bener-bener speechless, gak habis pikir sama dua influencer Malaysia ini. Karena narasi mereka itu loh, ngeri banget. Jadi ya kalau yang laki-laki ini masih mending ya, masih agak baik. Kalau yang perempuan ini loh yang benar-benar kayak seakan-akan kita tuh nggak suka gitu sama orang Malaysia. Jadi mereka itu membahas hal yang sama dan narasinya tuh mirip. Intinya katanya film Malaysia itu nggak diterima sama masyarakat Indonesia karena nasionalisme. Padahal kita itu nonton kan Upin Ipin lah, Boboiboy. Jadi intinya kalau kita suka, mau dari Thailand aja kita nonton, mau dari Thailand, mau dari Taiwan gitu. Bukan karena masalah nasionalisme, hiburan mah hiburan gitu kan. Bertolak belakang dengan film Indonesia Cara pikirnya yang orang mulai merambah Malaysia ke dunia internasional. Bahkan ada sutradara kelas dunia untuk membuat film bergenre horor di Indonesia, karena menurutnya, film horor Indonesia terbaik di dunia. Mari kita lihat cuplikannya. Bukan cuma tayang di Indonesia, Malam Pencabut Nyawa juga akan tayang di 10 negara, guys. Negara-negaranya ada di Malaysia, Mongolia, Rusia, Taiwan, sampai ke Amerika Serikat. Gila ya, film Indonesia sekarang mainnya udah nyampe kemana-mana loh. Udah rilisnya, udah internasionalnya, udah banyak. Cuma ya kalau gue lihat, wajar sih. Kalian bisa lihat lah, trailer tuh kelihatan grande banget. Visual efek dan production desainnya dibuat niat banget. Itu dunia alam gaib mah keren banget sih. Jadi jelas, film ini pasti gak akan malu-maluin dan layak untuk tayang di 10 negara lain. Dan gue bangga sih sama prestasi yang dicapai sama film ini. Tapi kok bisa nyampe ke negara lain? Nah, setelah gue cari tahu, ternyata film Malam Pencabut Nyawa ini dibantuin masuk ke pasar global lewat Barunson INA, rumah produksi dan distributor dari Korsel, yang kemarin produksi film Parasite-nya Bong Joon-ho loh. Gimana? Semakin yakin dan bangga gak sih? Kalau kalian ngerasa, Gandhi berlebihan, lebay, coba deh kalian lihat video pembuatan set alam gaibnya Malam Pencabut Nyawa. Gue gak bohong, lihat videonya dan kalian bakal ikut bangga karena film Indo udah sampai di titik seniat itu. Udah deh, pastiin kalian gak lewatin film Malam Pencabut Nyawa. Udah seniat itu sampai tayang di 10 negara, masa gak minat buat nonton? Tayangnya mulai 22 Mei 2024 di bioskop-bioskop. Wow, gila, Christopher Nolan tuh mau bikin film horor Indonesia. Jadi sutradara Oppenheimer ini itu secara tegas bilang kalau dia tuh mau panggil setan beneran di filmnya nanti. Dan dia tuh gak mau pakai CGI atau efek di garapan horor terbarunya ini. Wah, berani Hantu juga Indonesia. ya. Nah, tapi ini aman gak nih dari kesurupan-kesurupan? Nah, jadi ternyata sutradara Christopher Nolan ini tuh tertarik banget sama film horor Indonesia, khususnya yang ada kebudayaan Jawanya. Jadi dia tuh mau angkat cerita horor urban legend dari Indonesia. Dan pas dia di interview, Nolan ini bilang, I think horror films are very interesting because they depend on very cinematic devices and I think Java is the key. Secara tegas tuh, Nolan bilang Java is the key. Nah, ada yang bisa tebak nggak maksud si Nolan ini yang Java is the key? Nah, tapi kalau emang fix nih bakal bikin film horor Indonesia dan panggil setan beneran, kira-kira tempat syuting horornya tuh cocoknya di mana ya? Dan kira-kira siapa nih artis yang cocok untuk peranin film horor Christopher Nolan ini? Coba komen.
Namun di balik keberhasilan film Indonesia di kancah internasional, aktor asal Malaysia ini mengungkapkan kelemahan dan kekurangan filmnya, sehingga kurang diterima di Indonesia. You cannot fight with them on labor, because as you know, it's cheaper there, so they can get. I work on a series and I have 100 over people. That's a series. In Malaysia, it's like 2 vans. There is like 100 orang lebih bekerja. Here, yes, they do pre-pro, but compared to what I've experienced there, they do more. Really, really more. So, like for example, I told you, like before shoot, they already have a booklet or a entire file where every scene is storyboarded. Everyone knows this scene has how many shots, how many angles, and what is required. So there's no need for the director of photography or the director to shout and tell people like, we need this, we need that. Recently there was a big launch of this series where they say that they work without a script and all that, and the OTT actually said that we are very proud to have someone working with us who can do all that. I will tell them that it's actually shameful for you to say that. You shouldn't say all this. You should hide the fact that you don't have a complete script. You know, we need a script to have a storyboard, to have which camera. You tell me, wow, our director terror, last minute dia boleh tahu ini angle tu angle. Itu kerja desperado, itu bukannya kerja proper. So don't do that. Lagi satu perbezaan yang besar sekali dengan industri Indonesia ialah industri Indonesia ini malu buat saya karena merekanya bahasanya satu, kitanya bahasa 3. Kitanya ada 3 industri filem. Industri film Cina, industri India, industri film Melayu. Jadi di Malaysia ada dibahagi-bahagikan. The industries is 3 ini ya, 3 pembuatan film. I hope because there are loads of bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa go for education, making the DOP go for courses, making the scriptwriter go India, to wherever, go to Indonesia, a retreat, learn, write what's happening, go to film festival, watch things, but not kita bikin movie. Because you can see a lot of non-filmmakers. I mean, yes, filmmaking is a business, tapi ini sudah jadi business. Orang yang tak ada pengalaman langsung dalam pembikinan film, just take the grant and like, yeah. The most important is scriptwriter. Kalau nggak ada cerita, kita nggak ada film. Okay, aku mau cerita. Baru-baru ni kan filem Sherif Malaysia ditayangkan di Indonesia, tapi kan tak dapat sambutan, nggak dapat sambutannya karena mungkin penyebabnya adalah market. Faktor market. Tak research dulu apa yang orang Indonesia tu suka kan. Sebetulnya dan tak buat apa tu? Marketing yang meluas. Marketing maksudnya cuba kalau letak Upin Ipin ke, letak Mekin ke, mungkin apa cerita tu bisa laku di Indonesia. Tapi cerita Sherif ni sebenarnya memang best. Kalau bagi saya yang di Malaysia, ceritanya saya bagi 9.5/10. Ceritanya pasal polisi Malaysia yang ada dengan rasuah, korupsi, begitu. Macam mana mereka ni, antara polis-polis ni ada korupsi, di mana mau hapuskan polis-polis yang ada korup ni, macam tu ceritanya. Tapi di Indonesia tu marketnya ataupun marketingnya tak banyak. Main letak je cerita tu kan. Memang tak ada sambutan lah. Sebab kalau ikut market research pula, kalau di Indonesia ni rata-ratanya kalau cerita yang bagus tu banyak yang filem horror gitu kan. Tapi aku rasa kalau bukan horror saja ya, marketkan, aku rasa bisa tembus sebenarnya. Sebenarnya dia punya pengarah tu adik dia kepada yang filem Munafik tu. Dulu Munafik pernah masuk di Indonesia kan, dan dapat sambutan kan. Kalau bagi aku cerita tu best, tapi yang enggak buat marketing yang bagus, jadinya memang enggak ada yang mau nonton lah cuy. Kalau aku juga enggak mau nonton kalau enggak ada marketing yang bagus.
Oke teman-teman ya, demikian satu buah video dengan judul film Indonesia diputar di 10 negara, film Malaysia tertinggal. Oke, ada satu film Indonesia yaitu Malam Pencabut Nyawa, dimana akan diputar di 10 negara. Dan ini satu yang membanggakan bagi dunia perfilman Indonesia tentunya. Dan bukan hanya itu aja, tetapi film Indonesia salah satunya yang saya suka itu The Raid ya, itu juga lumayan terkenal, bukan hanya di dalam negeri, di luar negeri juga terkenal. Dan sementara dari Malaysia sendiri, masyarakatnya mengeluh kenapa film Malaysia masuk ke Indonesia saja tidak bisa tembus. Tentunya ini ada beberapa faktor. Oke teman-teman ya, demikian videonya. Dan bagaimana menurut teman-teman atas perkembangan film Indonesia yang sekarang ini? Silahkan teman-teman bisa berkomentar. Jangan lupa dukung dengan cara like juga subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.